Yang belum diberikan akses merekam, silakan angkat tangannya. Resen, Citra ya kalau nggak salah. Kori, Kori. Bagaimana Bapak Ibu sudah lengkap? Iya Pak, satu masih ada di room utama tadi, belum sempat. Siapa namanya? Pak Hidayat, Muhammad Hidayat. Kasih kita anu ini. Jadi saya coba duduk. Kasih just go breakout room. Tidak dikasih kita ke host. Sehingga saya tidak bisa panggil. Saya sudah infokan juga di. Sudah. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera serta salam sehat selalu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ini memasuki pertemuan yang terakhir, 5 GP terakhir, sampai malam sebentar. Iya Pak, Ini pembelajaran kita yang khusus terakhir agenda 3 ya. iya. Supaya cukup jelas ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini kita tentukan, nah, mudah-mudahan kita nanti selesai setengah 6 saja ya. Nah, nanti kita lanjutkan di malam hari ya, pembelajaran kita. Karena ini tentu ya kita mau maghrib, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa tuntas. Kemarin sudah sampai di mana Bapak Ibu? eh si Smart ASN, Pak. smart smart ASN yang belum Bapak. Ini sudah, Sudah. ini masuk di sini. Iya. Hmm. Kalau seperti itu Bapak Ibu, saya awali dengan pantun. Main gitar jangan sembarangan, pakai bijak untuk pelajaran, di era digital penuh tantangan, belajar aktif jadi andalan. Oke Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang Smart ASN dan literasi digital. Tentu saya ingin mendapatkan gambaran apa yang Bapak ketahui yang disebut dengan Smart ASN. Smart itu Bapak Ibu terdiri dari 5 kata. Ada namanya S, ada namanya M, ada namanya A, ada namanya R, dan T. Silakan kita coba diskusikan apa yang Bapak ketahui tentang smart itu sendiri. Oke Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak, kalau yang saya ketahui itu kan smart S itu berarti dia smart, termasuk smart sendiri berarti dia seperti cerdas, menguasai pengetahuan dan teknologi. Ya. Kemudian kalau dia M itu moral, jadi dia seperti kita beretika, kemudian melayani dengan hati. Kemudian A itu agil, misalnya kayak lincah, adaptif, menghadapi perubahan. R responsif, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Sama T itu dia teknologi. Seperti apa kita harus mengetahui teknologi yang terbaru di zaman sekarang ini. Yang itu yang saya ketahui tentang smart. Oke, itu banyak konsep yang membicarakan tentang smart seperti apa yang disampaikan oleh Dokter Hadia. Mohon maaf, saya izin minum ya, karena baru dari Morwali saya. Makanya tadi agak sedikit terlambat membimbing angkatan 6 Morwali ya. Saya izin.
Yang lain silakan, Bapak Ibu. Ini kita kan saling membagi Bapak Ibu ya. Mungkin apa yang Bapak Ibu ketahui ya tentang smart itu sendiri Bapak Ibu. Ada lagi yang punya pendapat lain tentang smart? Mungkin saya bisa coba, Pak. Ya, jangan coba-coba, harus yakin. Kalau Dasar. yang saya dapatkan, smart itu S-nya smart seperti Dokter Haria tadi, cerdas, pintar, berwawasan. Kalau M-nya itu modern, mampu mengikuti perkembangan zaman. Kalau A-nya itu akuntabel, dapat bertanggung jawab. Kalau R-nya itu reliable, dapat diandalkan. Kalau T-nya itu trustworthy, dapat dipercaya. Oke. Ada lagi yang lain? Jadi tentunya berbicara tentang smart itu dia memiliki ada 5 karakter utama bagi aparatur sipil negara yang meliputi 5 akronim dari S bisa kita artikan smart, bisa kita artikan namanya skill atau yang disebut terampil. Bapak itu tentu harus memiliki keterampilan teknis, keterampilan manajerial maupun keterampilan sosial betul di bidang tugasnya serta tadi menguasai teknologi digital dalam mendukung apa? Tugas kita sebagai pelayan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Itu yang disebut dengan S itu bisa smart dan bisa skill. M itu tentunya tadi sudah disebutkan yang disebut dengan modern. Modern nanti Bapak itu berarti kita sudah harus bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Dengan menggunakan apa Bapak Ibu? Kita sudah menggunakan sistem digital. Agar apa? Lebih transparan, cepat, efisien juga Bapak Ibu dalam rangka mendukung birokrasi yang modern. Menuju birokrasi berkelas dunia. Tahun berapa Bapak Ibu? 2045. 2045 2005. yang peletakannya sekarang ya pada Indonesia emas. Sedangkan A sendiri Bapak Ibu ada yang disebut akuntabel. Kalau menurut Bu Alia itu Wakili Bapak, misalnya dia seperti lincah, adaptif, menghadapi perubahan. putus. Kan? Gangguan lagi signal ini. Masuk di malam hari. Saya kurang tahu kenapa. Ya. Itu tadi baru kita bicara tentang A dari smart itu sendiri yang disebut akuntabel. Di sisi lain tentu yang disebut namanya R, responsif. Ini bagaimana kita harus tanggap terhadap sebuah perubahan di lingkungan kerja kita. Itu apa harus kita melakukan? Kita tahu sendiri adanya dinamika global ya. Sehingga mampu bagaimana kita memberikan solusi yang cepat dan tepat. Itu kalau kita bicara respon tanggap menurut tadi Ibu Dokter ya. Dan
T terakhir Bapak Ibu, ya artinya kita harus transparan. Artinya kita menjunjung tinggi keterbukaan, ya. Rasa keadilan serta kita juga harus jujur membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita, terhadap tempat kita bekerja. Dari unsur Bapak Ibu 5 elemen Smart ASN, tentunya ini merupakan sangat penting di dalam penguatan Bapak Ibu apa? Penguatan kita itu mengaktualisasikan, mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak. Karena dengan Smart ini Bapak Ibu kita tentu memiliki birokrasi yang dinamis, ya. Kenapa dinamis Bapak Ibu? Kita juga harus adaptif, bersih. Karena kenapa? Harus kita menghadapi tantangan sekarang yang begitu cepat perubahannya. Contoh saja kita menghadapi namanya revolusi industri. Yang dulu namanya kita kenal dengan 4.0, sekarang sudah menjadi 5.0. Menuntut kita tentu di sisi lain harus kita melaksanakan pelayanan itu menggunakan digital, ya. Agar apa? Karena memang itu sesuai dengan tuntutan dari masyarakat untuk mereka itu dilayani. Karena masyarakat itu kan semakin kompleks dan kritis, Bapak Ibu, dengan terbukanya informasi, ya. Ini kalau kita bicara kunci daripada Smart itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara dengan Smart Bapak Ibu, nah berarti intinya Smart ini adalah bagian dari visi reformasi birokrasi nasional kita. Agar kita itu ASN itu memiliki integritas. Kita ASN itu tidak hanya disebut tenaga profesi, tetapi bagaimana kita itu profesional. Kita memiliki gagasan-gagasan atau inovatif atau bisa menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita. Sehingga diperlukan Bapak Ibu tentu memiliki satu karakter yang unggul, menguasai kompetensi-kompetensi yang strategis sehingga siap menghadapi tantangan global. Serta juga Bapak Ibu bagaimana kita memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kalau kita sebut namanya publik yang berkualitas, kita kenal namanya pelayanan prima. Kalau kita pahami di Asambara, salah satu orientasi pelayanan itu Bapak Ibu tentu memberikan pelayanan prima itu seperti apa? Tentu diperlukan adanya dukungan pimpinan. Kemudian kita mempunyai konsep strategi di bidang memberikan pelayanan. Kita memberikan namanya standar operasional pelayanan, ya, atau SOP. Kemudian ditentu Bapak Ibu harus kita memberikan perlindungan kepada si sampai menerima layanan, bahkan sesama kita si pemberi layanan itu perlu. Dan di sisi lain Bapak Ibu, nah kita harus didukung dengan sumber daya manusia tadi. Nah, sumber daya manusia seperti apa? Bapak Ibu tentu yang memiliki inovasi, bisa menyelesaikan diri, bisa bekerja secara profesional. Nah, kalau seperti itu tentu dituntun, ya, adanya kualifikasi dan kompetensi dan kinerja kita. Dan terakhir Bapak Ibu tentu kita akan melihat sejauh mana penyelenggaraan pelayanan yang kita berikan. Ini yang disebut Bapak Ibu kita sehingga memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu Bapak Ibu wujud daripada kenapa Smart itu ASN ada, ya. Tidak lain tujuannya Bapak Ibu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas dalam menjawab tuntutan masyarakat modern yang saya sebutkan tadi sangat kompleks dan kritis. Lebih banyak protesnya, apalagi dia sangat terbuka mendapatkan gambaran pelayanan-pelayanan di mana dia ketahui di tempat lain atau di satu tempat yang sama berbeda kok pelayanannya, kan seperti itu. Sehingga perlunya kita Bapak Ibu memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk menjawab tantangan dengan memanfaatkan Smart ASN, ya. Kalau kita lihat tadi dari 5 komponen tadi. Kemudian juga Bapak Ibu kita harus meningkatkan daya saing kita. Kita harus memiliki kompetitif karena kita sekarang berada di era globalisasi atau di era yang sudah menggunakan digital.
Kemudian Bapak Ibu, yang perlunya Smart ini itu ada karena kita ini bukan birokrasi yang mau dilayani. Prinsipnya kita adalah melayani. Kembali lagi dengan adanya Smart Asn, Bapak Ibu, berarti kita adalah sebagai motor penggerak inovasi dan memulih unsur reformasi birokrasi. Maksudnya inovasi itu Bapak, kita sebut-sebut inovasi, artinya sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Atau mungkin sesuatu yang ada bisa ditingkatkan. Mungkin pelayanan mungkin masih menggunakan manual tanpa digitalisasi, kita tingkatkan, tentu diperlukan pelayanan itu karena sudah di era digitalisasi, kita memanfaatkan teknologi informasi di dalam pemberikan pelayanan. Inilah yang disebut dengan smart ASN yang ingin tentunya sama-sama kita wujudkan ya, pelaksanaannya. Kemudian bagaimana yang disebut dengan smart ASN Bapak Ibu? Smart ASN Bapak Ibu atau disebut smart governance ya. Nah, smart ASN itu kita mewujudkan smart governance. Nah, di smart governance ini bagaimana pemerintahan itu yang memiliki tadi 5 komponen smart itu. Kita tahu sebelumnya Bapak Ibu sesuai dengan aturan ya tahun 95 bahwa pemerintahan itu diwajibkan dalam pelaksanaan pelayanan itu yang disebut menggunakan namanya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Kenapa itu perlu? Karena memang penggunaan telepon dan komunikasi dalam pemerintahan itu mempermudah apa? Mempermudah layanan. Kita lebih transparan, terbuka, orang bisa melihat ya langsung dengan menggunakan sistem tersebut. Bahkan mungkin dengan sistem itu membantu kita untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. Nah, sekarang kita lihat di Kabupaten Parimo itu, kabupaten itu sudah menjawab enggak? Bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu sudah menggunakan berbasis elektronik. Apa sudah yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Parigi Motong? Silakan. Ada yang bisa berikan gambaran ke saya, Bapak Ibu? Kita diskusi ya, Bapak Ibu, supaya kita share. Pak, saya sedikit Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Berkaitan dengan ya sistem pemerintahan berbasis elektronik, sekarang itu sudah diluncurkan aplikasi Sikelor, Pak, untuk data pengelolaan kepegawaian seperti itu. Kebetulan launchingnya baru-baru juga, Pak. Nah, masing-masing instansi data kepegawaiannya itu dikelola melalui aplikasi Sikelor itu. Nah, mungkin teman-teman lain bisa menambahkan itu, Pak, karena semua OPD di Parigi Motong menggunakan itu sudah nanti, Pak. Kelor itu kaitan dengan administrasi kepegawaian. Oke. Yang lain lagi Bapak Ibu? Izin Bapak, kalau misalnya kayak kami di Puskesmas itu ada aplikasi yang namanya rekam medik elektronik. Sebelumnya itu kayak tahun Ramai. sebelumnya itu belum ada itu Bapak. Jadi dia itu kayak aplikasi untuk menginput data pasien, penyakit pasien, diagnosa serta pengobatan. Dan itu sudah sampai ke rumah sakit. Misalnya kalau kita mau lihat riwayat pengobatannya, kita sisa buka di situ. Sudah ada hasil pengobatannya, misalnya obat apa yang dia konsumsi, terus riwayat penyakitnya di rumah sakit. Jadi dalam satu aplikasi itu kita sudah bisa lihat Bapak untuk semuanya. Untuk sistem rujukan juga, jadi pasien itu dia sudah tidak perlu pakai rekam medik yang manual seperti buku. Jadi sekarang kita inputnya pakai komputer semua. Jadi eh, pelayanannya tuh lebih cepat juga. Misalnya kalau untuk resep ke apotek juga kita pakai komputer sudah Bapak, jadi tidak menulis di resep. Jadi pelayanan lebih cepat, tepat, dan tidak ada antrian. Iya, seperti itu. Itu kalau di bidang kesehatan ya. Mungkin ada yang lain. Izin menambahkan Pak, kalau di bidang Ya. pendidikan sudah diterapkan itu, ini program nasional tapi sudah kami terapkan. Yang pertama itu SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru.
sudah berbasis aplikasi digital juga. Kemudian ada juga yang namanya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, untuk menilai sekolah-sekolah yang ada di Mutu. Gitu, Pak. Itu di perangkat daerahnya di Dinas Pendidikan ya. Iya, Pak. Penggunaan Ini, teknologi. karena ini ada yang angkat satu inovasi ini di pejabat di kantor Dinas Provinsi ya, SPM. Mungkin penguatan ya. Penguatan mungkin ada hal yang pengembangan dari aplikasi yang ada dikembangkan lagi, mungkin ada fitur yang lain yang perlu ditambahkan, dikembangkan. Itu namanya pengembangan ya. Oke, bagus Pak Esa, ya. Jadi ini memang kalau kita memahami itu sangat diperlukan. Kalau kita di provinsi itu, kalau melihat bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai, itu dikenal kita namanya Bekin. Oke, nah, kalau kita misalnya seperti Pak Hidayat yang di sana Sikelon, sekarang dikembangkan kita namanya semua data-data pegawai itu masuk ke dalam sistem metrik, merit, merit ya, termasuk di semua data-data pegawai itu. Bahkan tentunya mempermudah kaitan yang pelayanan surat keluar masuk, prosesnya kita sudah menggunakan namanya Serikandi. Ini menjawab Bapak Ibu bahwa sangat pemerintahan itu dituntun bagaimana kita membuat satu pelayanan berbasis elektronik ya. Ini saya pikir seperti itu. Tapi tentu Bapak Ibu di dalam hal ini tidak terlepas banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Saya teringat Ibu Dr. Halia ini, apakah itu RMI ini, ya, rekam medik elektronik ini, kan memang kalau kita lihat fungsinya itu sangat bagus sekali ya. Tapi kadang-kadang itu kan sudah program nasional itu ya, yang dari Kementerian Kesehatan. Tapi katanya banyak yang belum berfungsi maksimal karena saya kurang tahu kenapa itu. Gimana menurut Dr. Halia? Iya Bapak, kalau misalnya dia memang dari pusat, cuma biasa belum berfungsi maksimal karena terkendala jaringan Bapak. Kemudian kan kita kayak di Puskesmas Tada itu dia memakai komputer sama jaringan WiFi Starlink. Tapi kan misalnya listriknya juga sering mati, jadi ya terkendalanya di situ kalau tiba-tiba listrik ada pemadaman listrik, jadi terkendalanya di situ jaringannya bermasalah, terus listrik untuk cok WiFi sama komputernya juga. Karena setahu kami itu kalau untuk penggunaan itu dia harus pakai komputer. Lebih disarankan komputer daripada laptop. Jadi di situ masalahnya, Bapak. Karena biasa ada pemadaman tiba-tiba. Apalagi kalau kayak cuaca yang kurang bagus itu tiba-tiba terkendalanya di situ. Kalau di Puskesmas Tada sendiri sama Ya. puskesmas yang lain di daerah Parigi Mautong di situ juga. Itulah kendala kita tentunya memanfaatkan teknologi informasi itu ya. Tapi media sistem itu memang sangat diperlukan mempermudah atau mempercepat pelayanan. Bahkan media ini yang kita gunakan sebagian juga dari kontrol kita, pengawasan kita kan. Itu tidak hanya pada misalnya mempermudah, tapi paling tidak kita bisa melihat ya kondisi atau sistem penyelenggaraan pelayanan kita yang lakukan ya. Itu bahkan itu pelaksanaannya sangat simultan kan. Ini memang sangat perlu tentunya teman-teman sehingga diwujudkan perlunya itu adalah pemerintahan yang smart ya. Artinya memanfaatkan teknologi informasi komunikasi di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan atau dari sisi masyarakat. Kemudian dengan adanya data ini lebih mudah orang ketahui ya. Tentu dengan data-data yang sangat tertentu. Seperti tadi dibilang Dokter Alia kan bisa lihat ini data pasien dia memiliki ada riwayat sebelumnya kan dari sisi misalnya penyakit, dari sisi layanan yang dia peroleh, misalnya dia dikasih obat apa ya, sehingga kita bisa mengikuti perkembangannya ya. Dalam artian dengan kita rangkaikan ini tentu Bapak Ibu kita bisa mengambil
satu kebijakan, keputusan-keputusan di dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada kebijakan yang kita harus lakukan, ya, atau yang memang kebijakan itu diperlukan, kan, tapi setelah ditunjang dengan data. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita bicara ini sebenarnya 7 karakter utama Smart Retail atau 8? Tentunya Bapak Ibu adalah karakter utama dan Smart Retail itu ada 8. Kita berbicara tentang karakter pertama itu adalah integritas. Artinya kita melaksanakan pelayanan itu menjunjung tinggi kejujuran. Kita tentunya mengedepankan etika di dalam memberikan satu layanan. Dan bahkan Bapak Ibu tentu kita harus bertanggung jawab dalam satu pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Itu disebut integritas karakter kita. Kemudian tentu Bapak Ibu, ya kita harus memiliki karakter rasa nasionalisme. Itu di mana kita melaksanakan tugas yang baik, itu bagian kita itu memiliki cinta kepada tanah air, bahkan menjaga persatuan, tetap loyal pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau saya pernah mengingat ada waktu launchingnya nilai ASN berakhlak, itu pada tanggal 27 Juli tahun 2021 oleh Bapak Presiden yang sebelumnya, Pak Jokowi, menyatakan Bapak Ibu, keberadaan kita aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil di dalam memberikan layanan di tengah-tengah masyarakat berarti ada negara di tengah-tengah masyarakat. Berarti itu bagian loyal kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Wujud pelayanan yang Bapak berikan kepada masyarakat itu artinya wujud dari kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Cinta kita kepada tanah air. Kalau kita breakdown lagi ke tingkat paling bawah, negara kesatuan Republik dalam ini cinta kita kepada Kabupaten Parigi Motong, yang kita wujudkan memberikan pelayanan dengan baik, dan kehadiran kita itu ada di saat masyarakat itu membutuhkan pelayanan, ya. Nah, di sisi lain Bapak Ibu kita memberikan karakter utama yang namanya profesionalisme. Profesionalisme itu tadi saya sudah sempat mendahului menyampaikan itu ada namanya pelayanan yang prima. Pelayanan prima itu salah satu unsur kita harus si pemberi pelayanan itu harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan pada tugas atau tanggung jawabnya. Kemudian dia tentu memiliki namanya standar-standar kerja. Mungkin kalau Bapak Ibu sering mengenal namanya standar kerja kita itu, ya tentu adalah namanya SOP, standar operasional prosedur kita, atau namanya mungkin yang disebut namanya ada POTAP, prosedur tetap, atau namanya ada pedoman umum, atau namanya juknis, petunjuk teknis. Nah, itulah standar kerja yang kita miliki agar bagaimana Bapak Ibu kita menghasilkan sesuatu, ya, dari kerja itu bisa kita ukur, ada hasilnya. Nah, kalau kita bicara tentang SOP Bapak Ibu tentu sangat pentingnya. Kenapa? Karena kita itu memiliki standar cara kita bekerja. Kalau misalnya kita memiliki SOP kaitan pelayanan di kepegawaian, SOP kalau di puskesmas, SOP apa yang sudah ada Pak Ibu dokter kalian? Standar operasional pelayanan, Bapak. Yang di Tinombo? Itu ada ya? Di puskesmas Standar ada operasional pelayanan. puskesmas pelayanan, ya. Nah, standar operasional pelayanan itu tentu menuntun kita bagaimana kita memberikan pelayanan. Tentu ada namanya step by step, langkah demi langkah, kan, secara berurutan, ya. Kenapa itu Bapak Ibu? Dengan adanya SOP tentu kita masih pekerjaan yang sangat efektif, waktunya sangat efisien, ya, di dalam pelaksanaan. Bahkan tentunya Bapak Ibu kita rasakan dengan adanya SOP meminimalkan kesalahan, kan, ya. Kalau Anissa di mana
kerja? Saya di BKPSDM, Bapak. Oh, di BKPSDM. Tentu bagaimana? Tentu punya ada SOP enggak BKPSDM? Sejauh ini saya sejujurnya belum Belum tahu, paham. Pak, terkait Tahu. dengan SOP-nya. Nah, kita juga di sini punya SOP ya. Kemarin kita semua dikumpul SOP kita. Ya. Akhirnya betul-betul kita ini mempunyai kerja punya standar kerja enggak? Ya. So, itu sangat penting. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, karakter utama kita Smart SN itu adalah berwawasan global. Tentu kita terbuka terhadap perkembangan dunia. Bahkan kita harus bisa mampu bersaing di tingkat internasional. Ya. Kita mengikuti apa yang terjadi di belahan dunia ini seperti apa. Ya, kita ikuti ya. Paling tidak kita paham kan gitu. Nah, di sisi lain karakter lagi Bapak Ibu sebagai karakter Smart ASN itu adalah menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Ya. Apalagi di uji tombak pelayanan, tiba-tiba yang datang itu dia tidak paham dengan bahasa Indonesia. Dia lebih paham misalnya dengan bahasa Inggris. Tentu memerlukan kita memberikan pelayanan dengan menyesuaikan dengan bahasa yang ada ya, paling tidak ya. Memanfaatkan teknologi informasi ini ya, itu tadi sudah disampaikan dari teman-teman ya, di unit kerja. Jadi ada perubahan di lingkungan kerja kita itu ya, menuntun kita itu harus menguasai teknologi informasi. Kemudian juga Bapak Ibu kita tentu memiliki kemampuan jejaring ya, berarti mampu bekerja sama. Kita tentu berkolaborasi di lintas sektor dan instansi karena dunia sekarang sangat hibrid. Bekerja sama ini tentu bekerja sama dalam kebersamaan atau disebut bekerja sama dengan yang sinergis ya. Bukan maksudnya bekerja sama ya, kadang ada sesuatu unsur lain. Kalau dia ada uangnya ya, dia mau bekerja sama. Kalau tidak ada uang dia tidak mau bekerja sama ya. Itu di tempat lain. Kalau wujud misalnya satu kolaborasi Bapak Ibu, saya pikir di unit-unit kerja itu sangat diperlukan ya kerjasama dan kolaborasi karena kita tahu sendiri kita tidak bisa melaksanakan tugas ini walaupun misalnya di satu unit kerja. Atau mungkin kita melihat kita ini melaksanakan tugas ini kalau kita akan kerjakan sendiri, pertama ya kita memerlukan waktu, memerlukan pembiayaan. Tapi kalau kita kerja bareng-bareng dengan menggabungkan ya, walaupun dengan tujuan kita ke suatu tempat dengan yang berbeda, tapi terpenuhi berapa layanan kita datang ke satu tempat itu daripada kita berulang-ulang datang kan. Ini penting ya. Contoh saja misalnya kita mampu membangun satu jejaring di Provinsi Sulawesi Tengah itu kita sudah membangun namanya Mall Pelayanan Publik. Kalau pernah dengar itu, kalau bicara tentang mall itu berarti apa saja yang dijual di mall ya. Kalau pemerintahan mall ya. Di provinsi waktu saya masih di penempatan, Bapak Ibu waktu itu zamannya masih Bu Sandra sebagai kepala perangkat Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, itu dibangun namanya bentuk kerjasama atau kolaborasi kita membentuk jejaring yang kita sebut namanya Mall Pelayanan Publik. Di situ apa bentuk-bentuk layanan diberikan di satu tempat itu. Di sana kita dari Pemda, Bapenda memberikan layanan tentang bagaimana wajib pajak itu bisa memenuhi kewajibannya terhadap kendaraan yang dia miliki. Nah, kita bentuk kerjasama di sana. Kerjasama itu kita bangun misalnya bersama-sama dengan pihak kepolisian. Kepolisian itu tentu dia menangani kaitan dengan bagaimana kendaraannya ini memiliki surat-surat tanda-tanda bermotor. Sedangkan kita sendiri tentu Bapak Ibu si wajib pajak membayar kewajibannya dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Di sana ada namanya jasa harja. Jasa harja tentu memberikan jaminan keselamatan dengan memungut namanya iuran.
Kemudian kita bangun ada namanya pihak tiga perbankan. Kita libatkan namanya Bank Sulteng. Itu di satu unit saja itu baru membangun kerjasama berkolaborasi antar sesama instansi, baik instansi internal maupun instansi eksternal. Nah, kemudian di sisi lain ada namanya pelayanan dengan paspor. Di situ bisa orang urus satu kali saja semuanya. Inilah kemampuan kita itu membangun jejaring melalui namanya satu meja namanya mal pelayanan publik. Nah, kemudian juga Bapak Ibu namanya sebut, nah ini yang tadi saya sebutkan itu ada namanya pelayanan prima. Yang tadi pelayanan prima itu paling inti itu adalah Bapak Ibu itu dalam hal ini kita selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Kadang-kadang kita memberikan pelayanan kita tidak tahu sudah sejauh mana pelayanan yang kita berikan ini ada memberikan dampak atau memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kalau misalnya Andi ini kerjanya di mana Andi? Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak. Di dunia perindustrian dan perdagangan siapa semua? Biasa termasuk salah satu itu ditangani apa? UMKM. Kalau Tidak, saya di tidak masuk. bidang, iya, kalau saya di bidang IKM-nya, UMKM. Berarti melayani pihak. melayani pihak-pihak IKM, pelaku-pelaku IKM, terutama yang pengolahan. Nah sekarang sudahkah Ibu Andini misalnya ini 2 bulan lebih ataupun dengan sudah kita pahami apa tugas kita itu sudah memenuhi unsur yang bisa diterima dengan baik oleh IKM? Sebenarnya masih banyak kurangnya, Pak. Kalau menurut saya, cuma saya Karena juga, kenapa? ya, Kalau memang masih banyak kurang berarti ada satu hal yang belum kita lakukan. iya, Melakukan misalnya monitoring atau kita menggunakan namanya tools untuk kita melihat sejauh mana orang yang bekerja sama dengan kita itu merasa puas dengan pekerjaan kita. Kita tentu akan membuat namanya survei kepuasan masyarakat. Kita lihat, nah, apa saja unsur-unsur yang kita tanyakan. Tentu sangat terkait dengan apa yang dia terima, layanan yang dia terima itu. Kemudian keterlibatan orang yang memberi layanan, kesiapan dengan sarana prasarana di mana kita melakukan aktivitas pelayanan. iya, Pak. Itu hal yang penting. Nah, kemudian yang kedelapan Bapak apa? Kita sampai jam berapa ya? Jam 17 ya? Jam berapa kita Bapak? Oh 18.30. Ya, seperti itu. Ya. Jadi salah satu unsur itu adalah apa Bapak Ibu? Yang disebut dengan yang bisa sambung? Entrepreneurship, Pak. Ya, itu artinya entrepreneurship itu kita harus memiliki semangat apa? Semangat inovasi ya. Bagaimana kalau entrepreneurship mungkin pernah baca refleksi governance, mewirausahakan birokrasi. Ya. Salah satu buku itu sangat menarik. Kemudian juga Bapak Ibu kalau seperti kita memiliki itu kita harus kreativitas, muncul ide-ide kita, gagasan-gagasan kita di dalam harus kita mengambil inisiatif, kita harus berani. Itu sifatnya. Kenapa? Tentu kita harus berpikir keberanian ini kita lahirkan satu inovasi atau kita tentunya memiliki satu kreativitas Bapak Ibu. Ya, tidak lain itu adalah menambah atau memiliki nilai tambah. Nilai tambah minimal paling tidak Bapak Ibu meningkatkan kinerja organisasi. Ya. Ini kalau kita bicara tentang Smart ASN Bapak Ibu. Nah sekarang kita bicara kunci penerapan Smart ASN itu seperti apa? Ini tadi kan ini adanya 8 karakter. 8 karakter atau karakter berikutnya dalam memberikan pelayanan publik ya. Ini kurang lebih tadi saya sudah sampaikan. Nah, kemudian bagaimana kunci kita menerapkan Smart ASN? Tentu kita harus memanage
talenta yang harus kita miliki. Talenta itu ibaratnya bakat ya. Kita harus memiliki kemampuan teknis kita tadi, seperti namanya skill ya. Kita harus belajar. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu harus kita memiliki bekerja itu ya, memiliki skill di dalam memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut berbasis digital. Nah, juga Bapak Ibu kita harus menjawab merubah budaya kerja kita itu lebih adaptif. Lebih adaptif itu Bapak Ibu artinya menyesuaikan dengan lingkungan kerja kita. Ya. Kalau kita coba pahami di unsur komponen adaptif pada nilai asam beralam. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu tentu dengan adanya penerapan Smart Science ini kita tentu memiliki data dan teknologi informasi sehingga mudah betul-betul kita melahirkan satu keputusan ya yang memiliki sumber yang kuat. Apa sumbernya? Tentu harus kita memiliki data. Ya ini kesulitan Bapak Ibu kadang-kadang kita mengambil remeh itu ya tanpa mempertimbangkan mengambil keputusan itu tidak disupport dengan satu data. Nah itu sangat penting. Sehingga Bapak Ibu makanya sekarang itu misalnya tadi di Pak siapa ini? Pak Hidayat menyatakan itu lahirnya si Kelor itu. Si Kelor itu tentu menghimpun data semua kepegawaian. Nah, data itu tersaji supaya bagaimana dalam pengambilan keputusan diperlukan misalnya seorang pegawai itu memiliki kompetensi dengan kualifikasi atau kinerja bahwa orang ini patut dipromosikan, orang patut ini diangkat misalnya dalam satu jabatan. Sampai seperti itu Bapak Ibu. Agar kita betul-betul data dan teknologi sangat-sangat diperlukan di dalam membantu bahkan kita melahirkan satu keputusan yang memang betul-betul tidak membuat kerugian bagi yang lain atau si penerima. Ya. Saya pakai baju Bapak Ibu dekat masjid. Kemudian Bapak Ibu, nah, terakhir ini Bapak Ibu ya, kita baru istirahat dan sudah mau masuk maghrib untuk kita lanjutkan dulu. Nah, tentu Bapak Ibu kita harus dalam Smart Action kita tunjukkan dari praktek kerja kita. Supaya apa? Kita supaya bisa melaksanakan tugas dengan smart, memiliki smart, tentu harus kita mengembangkan diri kita. Jangan berhenti belajar. Karena situasi sekarang itu membutuhkan ya, di mana perlu ada peningkatan pengetahuan kita, skill dan attitude kita ya. Dari sisi lain juga harus kita ya ini tadi berani berinovasi dan mengambil inisiatif perbaikan layanan. Ya kadang-kala kita ingin melahirkan satu gagasan ada kekhawatiran. Padahal gagasan itu sangat diperlukan. Nah, gagasan ini nanti akan Bapak buktikan pada waktu Bapak menyusun rancangan aktualisasi. Bentuk rancangan aktualisasi itu Bapak Ibu itu adalah satu wujud gagasan yang nanti akan Bapak Ibu tawarkan pada pelaksanaan nanti. Kenapa? Karena tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Dan juga Bapak Ibu bagaimana kita memiliki keteladanan di dalam supaya kita itu lebih jujur, kita bisa bertanggung jawab. Dan lagi-lagi di Smart Action dalam prakteknya Bapak Ibu kita tentu harus memberikan pelayanan publik yang responsif. Kita harus tanggap. Kita harus memberikan pelayanan cepat, jangan yang sudah cepat dikasih lambat. Dan kita tentu memberikan solusi-solusi alternatif jika ada sesuatu ide atau masalah ya. Ini Bapak Ibu adalah kita memahami tentang Smart Action. Nah, sebelum kita masuk literasi digital, Bapak Ibu, ya, kalau kita sepakat, nanti kita masuk lagi jam berapa Bapak Ibu?
19.30, Pak. Jam berapa? Kalau di 19 jadwal jam setengah 8, Bapak. berapa? Ngasih lah. Tidak putus-putus. 19.30, Bapak. Jadi kita masuk 19.30, waktu 3 JP berikutnya dari 145. Saya cek jadwal kita ini memang saya mau maaf, coba saya cek lagi. Memang pertemuan terakhir jangan sampai Bapak punya hak kekurangan. Ini oh ya hari Rabu ya terakhir. Jadi sudah itu Bapak Ibu nanti kita masuk saya selesaikan itu literasi digital baru kita bahas tugas. Tugasnya sudah selesai Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti kita lanjut sudah Isya Bapak Ibu ya? 7:30. Oke, selamat beristirahat. Mungkin ada ingin teman-teman mungkin masih mau mandi silahkan atau melaksanakan sholat silahkan lanjutkan. Nanti insya Allah Bapak Ibu kita ketemu 19.30 ya. Ada masukan lagi tidak ada? Pak, boleh minta izin sebentar, saya mungkin tidak tepat 7:30 Pak, karena ada ibadah, mungkin sekitar telat 15 menitan, boleh Pak? Boleh. Yang penting ada informasi kan? Iya, Ya, silahkan Pak. Ya. Itu penting itu ada informasi. Jangan sampai tidak ada informasi kan. Itu mewujudkan adalah sikap perilaku kita ya. Oke Bapak Ibu silakan. Saya boleh akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu